Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rasulullah berkata, wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, wa man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulasa dini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man asbaha, barang siapa yang di pagi hari, li umuri dunya hazinan, dia menangis, dia bersedih, meneteskan air mata hanya untuk urusan dunia. Pagi-pagi udah nangisin urusan dunia. Kata Rasulullah, kalau ada orang masih pagi udah nangisin urusan dunia, apa kata Rasulullah? Faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sungguh pagi itu dia telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita pengen semuanya hidup dalam keadaan bahagia. Namun bahagia yang selama ini kita maknai itu salah. Karena orang sekarang itu bahagia selalu identik dengan duit banyak, rumah bak istana sang raja, betul gak? Kebahagiaan itu adanya pada syukur. Apapun yang diterima, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah memang jatah kita dari Allah. Kita nggak bisa demo kepada Allah. Ya, harus ridha dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita kecil, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala besar. Yang selama ini kan kita begitu. Kalau ada rezeki gitu ya, cuman kita tahunya rezeki itu fulus. Duitnya nggak tahu. Kenikmatan bola mata kita bisa memandang anak istri kita. Kenikmatan kaki kita bisa berjalan. Kita bisa bekerja, berdagang, itu kaki itu dari siapa nikmat kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan picik kita memaknai nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu duit, nggak ada duit dianggap nggak dikasih nikmat sama Allah. Nggak boleh. Ya, maka nggak boleh kita pagi-pagi udah nangisin urusan dunia. Kalau mau kita nangisin urusan akhirat, ya Allah, subuh kelewatan, kagak sholat, nangis gak kira-kira? Kagak gitu, betul gak? Johor kelewatan, asar kelewatan, maghrib kelewatan, isya lewat, kira-kira netesin air mata gak? Nangis gak? Sebagaimana kita menangisi urusan dunia kita. Belum punya mobil, nangis urusan dunia. Belum punya rumah, nangis urusan dunia. Utang belum kebayar, nangis. Ya, yang jomblo berpuluh-puluh tahun belum nikah, nangis. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Jangan, kata Rasulullah. Kenapa? Kalau kita kayak begitu tuh, nangisin urusan dunia, pagi-pagi udah ngeluh urusan dunia, bahkan nangis, faqad sakhitan 'ala Allah, maka sungguh dia telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Yang kedua, wa man tawadda'a li ganiyin, barang siapa yang rendah hati, rendah diri di hadapan orang yang kaya. Ada orang tajir, ada bos, rumahnya gede, bak istana sang raja, mobilnya di mana-mana, fulusnya banyak. Begitu kita ketemu, jatuh martabat kita di hadapan dia, rendah hati kita di hadapan dia, karena liginahu, karena kekayaannya. Faqad dhahaba sulusa dini, kalau ada orang kayak begitu, sungguh telah hilang dari dirinya sepertiga agamanya. Naudzubillah. Dia orang kaya, biasa sama-sama makan nasi, betul gak? Kalau dia makan kawat, makan gabah, makan mur, beda cerita. Orang kaya sama orang miskin makannya sama gak? Sama-sama nasi. Keluarnya sama gak? Sama-sama tai juga, betul gak? Jadi saat kita berjumpa dengan orang yang kaya, jangan rendah diri karena kekayaannya. Nabi Muhammad melarang. Nggak boleh, biasa aja. Kalau kita ada perlu, ya biasa, normal aja manusia. Jangan kita ada orang depan ngadepin orang kaya, sampai nunduk. Depan kiai, depan habaib, boro-boro nunduk, kurang ajar malah. Saudara Muhammad. Terbalik orang sekarang otaknya. Betul nggak? Nemuin kiai, nemuin habaib, nemuin ulama, penjenjeh begitu. Dan ketemu sama orang yang kaya, berduit, fulusnya banyak, rendah dia, kayak seolah-olah budaknya. Jangan level kayak begitu, dilarang sama Nabi Muhammad.
Dia kaya, kekayaan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu kita sampai rendah diri kayak begitu, apalagi sampai ngemis-ngemis sama orang kaya. Nggak boleh, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sepertiga dari agama kita telah hilang kalau kita berbuat demikian. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan iman kita. Mudah-mudahan hati kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dihilangkan ngeluh kita, ngeluh kesah kita, ya, selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kayakan hati kita dengan syukur, dengan sabar, dengan qanaah, ya, dan menerima redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.